Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat bersama dengan CBSA, channel belajar semua asyik. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bersama mengenai konversi satuan. Yang pertama dari besaran panjang dan yang kedua adalah besaran waktu. Nah, terlebih dahulu kita bahas mengenai besaran panjang ya. Sebelum kita bisa mengkonversi satuan pada besaran panjang, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui dan menghafalkan besaran-besaran pada satuan-satuan pada besaran panjang. Yang pertama ada kilometer, kemudian hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan yang terakhir adalah milimeter. Kita juga harus hafal mengenai letak-letak daripada satuan-satuan tersebut, karena letak dari satuan tersebut menentukan hasil daripada konversi satuan tersebut. Kemudian kita juga harus memahami konsepnya. Konsep yang pertama harus kita ketahui adalah kalau konversinya itu turun tangga, maka dia dikali. Sedangkan apabila konversinya itu naik tangga, maka itu dibagi. Kemudian konsep yang selanjutnya adalah setiap tangga, jarak tiap-tiap tangga itu adalah nolnya 1. Nah, sebegitu seterusnya. Jadi setiap naik atau turun satu tangga itu jaraknya nolnya 1. Nah, misalnya kita diperintah untuk mengkonversi 1 km berapa meter. Nah, maka karena kilometer ke meter itu turun, maka dikali. Kita tulis dikali terlebih dahulu. Kemudian kita cari berapa dikali dengan berapa. Karena di sini yang diminta adalah 1 km, maka 1 ini kita tulis 1, kemudian dikali dengan berapa. Karena di sini dari kilometer itu turun 3, kilometer ke hektometer itu 01, hektometer ke dekameter 01, dan dekameter ke meter 01, jadi totalnya ada 3 nol, maka kita tulis. Nah, jumlah nolnya ada 3. Tinggal kita beri angka 1 di depannya sehingga menjadi 1000. Sehingga 1 km sama dengan berapa meter adalah 1 dikali dengan 1000, sehingga hasilnya 1 km sama dengan 1000 meter. Nah, agar lebih memahaminya lagi, mari kita ke contoh soal. Di sini berapakah nilai konversi 10 mm dalam satuan meter? Kita diperintahkan mengkonversi satuan milimeter menjadi meter. Kalau kita lihat milimeter ke meter ini naik, maka dibagi. Jadi 10 mm sama dengan berapa dibagi berapa. Karena di sini yang diminta adalah 10 mm, maka kita tulis 10-nya terlebih dahulu. Tinggal kita cari berapa dibagi dengan berapa. Milimeter ke meter itu naik berapa tangga, kita hitung. Meter, kemudian desimeter, kemudian sentimeter, kemudian milimeter. Berarti di situ naik 3 tangga, sehingga nolnya ada 3. Nah, tinggal kita tulis angka satunya. Berarti 10 dibagi dengan 1000, sehingga 10 mm sama dengan 0,01 meter. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian kita coba contoh soal yang sedikit lebih rumit. Di sini seorang atlet telah berlari sejauh 2 km lebih 500 meter. Kemudian si atlet berlari lagi sejauh 5 dekameter.
berapakah jarak total yang ditempuh oleh si atlet tersebut dalam satuan meter. Di sini yang diminta adalah satuannya meter. Berarti semua satuan di atas harus kita rubah menjadi satuan meter. Terlebih dahulu kita rubah yang 2 km. 2 km berapa meter? Nah, kita tulis angka 2-nya dulu. Kemudian kilometer ke meter, tadi kan 1000, berarti 2 dikali dengan 1000. Sehingga 2 km sama dengan 2000 meter. Kemudian di sini lebih 500 meter. Berarti kan 2000 meter ditambah dengan 500 meter, sehingga hasilnya adalah 2500 meter. Kemudian setelah menempuh 2500 meter, si atlet berlari lagi sejauh 5 dekameter. Berarti 5 dekameter ini harus kita rubah terlebih dahulu menjadi satuan meter. Sehingga 5 dekameter sama dengan berapa meter? Karena dekameter ke meter itu turun, maka dikali. Berarti 5 dikali dengan dekameter ke meter, turun berapa tangga? Hanya turun 1 tangga, sehingga hanya dikali dengan 10. Sehingga 5 dekameter sama dengan 50 meter. Nah, setelah kita peroleh hasil ini, tinggal kita jumlahkan seluruhnya. Berarti 2500 meter ditambah dengan 50 meter, sehingga jawabannya adalah 2550 meter. Dan jawabannya adalah yang B. Nah, sampai sini mudah-mudahan sudah paham ya. Sekarang kita lanjut ke konversi satuan dari besaran waktu. Namun sebelum kita lanjut, saya mengingatkan untuk sobat yang belum subscribe channel ini untuk subscribe terlebih dahulu, kemudian aktifkan lonceng notifikasinya, serta apabila video ini dirasa bermanfaat, bisa di-share ke sobat-sobat yang lain yang sekiranya juga membutuhkan. Baik, untuk konversi satuan waktu, kita harus hafal dari jam ke menit, kemudian dari menit ke jam, atau dari menit ke detik, atau dari detik ke menit. Nah, kita harus paham. Untuk 1 jam itu adalah 60 menit. Sedangkan 1 menit adalah 60 detik. Jadi kalau 1 jam, kalau mau kita rubah menjadi detik, maka kita rubah dulu menjadi menit. Berarti 1 jam dijadikan menit adalah 60, baru setelah itu kita jadikan detik juga 60, berarti 60 dikali 60, sehingga 1 jam adalah 3600 detik. Lalu bagaimana kalau sebaliknya? Misalnya menit ke jam, atau detik ke menit, atau detik ke jam. Nah, berarti sebaliknya, kalau 1 jam dijadikan menit itu dikali, berarti kalau dari menit ke jam itu dibagi. Nah, untuk 1 detik kalau kita rubah ke menit berarti adalah 1 dibagi dengan 60. Karena kalau tadi dari menit ke detik adalah 60 dikali dengan 60, berarti kalau detik ke menit dibagi dengan 60. Lalu kalau 1 menit kita rubah menjadi jam berarti 1 dibagi dengan 60. Sedangkan kalau kita mau merubah dari detik ke jam, berarti kita rubah terlebih dahulu jadi menit, setelah itu jadi jam. Berarti 1 detik sama dengan 1/3600 jam. Nah, agar lebih paham, kita coba contoh. Misalnya kita mau merubah 2 jam. 2 jam itu berapa menit? Nah, berarti kita tulis terlebih dahulu 2 jam sama dengan, karena dari jam ke menit maka dikali. Kalau dari menit ke jam kan dibagi, berarti dari jam ke menit dikali. Karena di sini yang ditanya 2 jam, maka 2-nya kita tulis terlebih dahulu. Setelah itu jam ke menit berapa? Oh, 60. Berarti kita tulis 60. Berarti 2 jam sama dengan 2 dikali 60 agar menjadi menit.
Sehingga 2 jam sama dengan 120 menit. Kemudian kita coba lagi. Misalnya kita mau merubah 2 jam, kita rubah menjadi berapa detik. Nah, berarti kita tulis lagi, karena jam ke detik itu dikali. Sehingga 2-nya kita tulis terlebih dahulu, kemudian jam ke detik itu kan 3600. Kita tulis 3600, sehingga 2 jam itu sama dengan 7200 menit. Nah, kemudian kita coba yang sebaliknya. Kalau tadi yang dikali, sekarang kita coba yang dibagi. Misalnya di sini ada 360 detik, itu berapa jam sih? Nah, berarti kita tulis terlebih dahulu 360 detik sama dengan berapa jam? Detik ke jam kan dibagi. Dari kecil ke yang besar itu kan dibagi. Nah, jadi tinggal kita tulis 360-nya terlebih dahulu, karena di sini yang ditanya adalah 360 detik. Kemudian kita lihat detik ke jam berapa. Oh, dibagi dengan 3600, berarti 3600 kita tulis. Sehingga 360 detik itu sama dengan 0,1 jam. Nah, mudah-mudahan sampai sini sudah paham ya. Kalau kita sudah paham mengkonversi satuan panjang, kemudian satuan waktu, kita coba dengan yang soal gabungan. Misalnya, speedometer sebuah sepeda motor menunjukkan angka 90 km per jam. Berapakah kecepatan sepeda motor tersebut jika dinyatakan dalam satuan internasional atau SI? Jadi satuan internasional ini adalah MKS atau meter, kilogram, sekon. Berarti di sini kilometer harus kita rubah menjadi meter dan jam itu menjadi sekon. Sekon itu sama dengan detik ya. Nah, jadi di sini ada dua satuan nih, satu satuan dari panjang dan yang satunya adalah satuan dari waktu. Nah, ini sudah gabungan. Langkah awal kita tulis terlebih dahulu 90 km per jam akan kita rubah menjadi meter per sekon. Karena satuan internasional yang tadi disebutkan M, KSM itu meter, K itu kilogram, dan S-nya itu sekon. Sekon itu sama dengan detik. Kemudian karena di sini yang ditanya 90 km per jam, maka kita tulis terlebih dahulu 90-nya. Nah, kemudian kita lihat kilometer per jam, berarti kilometer dibagi jam. Nah, kita tulis kilometer per jam, jadi kita tulis pernya terlebih dahulu. Setelah itu kita harus mencari dari kilometer kita rubah menjadi meter itu berapa sih? Jadi 1 kilometer berapa meter? Dan kita juga mencari 1 jam itu berapa sekon atau berapa detik. Nah, kan kita sudah belajar tadi 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter, maka kita tulis 1000. Dan 1 jam itu sama dengan 3600 sekon atau 3600 detik. Nah, tinggal kita tulis, berarti 90 dikali dengan 1000 per 3600. Berarti ini sama dengan 90 dikali dengan 1000, hasilnya adalah 90.000, kemudian dibagi dengan 3600. Agar lebih mudah, kita coret terlebih dahulu nolnya yang bawah ada 2 nol. Berarti yang atas juga kita coret 2 nol. Nah, sisa 900 dibagi 36. Sehingga hasilnya adalah 25. Jadi 90 km per jam kalau kita rubah menjadi meter per sekon itu sama dengan 25 meter per sekon. Nah, untuk menguji pemahaman kita dari sobat-sobat sekalian, maka silahkan sobat kerjakan soal berikut. Speedometer sebuah sepeda motor menunjukkan angka 72 km per jam. Berapakah kecepatan sepeda motor tersebut jika dinyatakan dalam satuan internasional atau SI? Nah, jika sudah
ketemu jawabannya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.